Oke, ini untuk tutorial 2, soal nomor 1. Dengan menggunakan operasi baris elementer, periksa apakah matriks-matriks berikut tak singular. Dan jika tak singular, tentukan inverse. Ya, kita langsung saja ya menerapkan operasi baris elementer pada matriks yang diperluas dengan matriks identitas di sebelah kanannya. Jadi A di sini merupakan masing-masing dari kedua matriks tersebut ya. Lakukan operasi baris elementer pada matriks yang diperluas ini, lalu lihat apakah kita bisa mendapatkan baris yang semuanya 0. Semua entry-nya 0. Gitu ya. Jika nanti muncul baris yang semua entry-nya 0, maka kita simpulkan bahwa matriksnya singular, alias tidak mempunyai inverse. Tapi jika matriks ini tidak memuat baris yang semuanya 0 setelah dilakukan operasi baris elementer, setelah diubah ke dalam echelon baris reduksi pada matriks A-nya, maka kita simpulkan bahwa A tak singular dan inverse-nya akan menjadi hasil operasi baris elementer yang di sebelah kanannya, yaitu di bagian I ini. Ya. Langsung saja kita tulis, misalkan yang pertama ini matriks 3 kali 3 ya. 1, 0, min 1, 3, 2, 0, min 1, min 1, 0. Oke, langsung saja gabung dengan matriks identitas 3 kali 3. 0, 0, 1. Tuh. Lalu lakukan operasi baris elementer sini untuk mengubah A menjadi matriks echelon baris terreduksi. Tapi kita berarti ubah dulu ke dalam bentuk matriks echelon baris. Untuk melihat apakah akan muncul baris yang semuanya 0. Oke, kita lakukan operasi berikut, yaitu baris 2 dikurangi 3 kali baris 1 dan juga baris 3 ditambah baris 1. Hasilnya adalah 1, 0, min 1. Lalu di sini berarti 3 dikurangi 3 sama dengan 0, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, dan 0 dikurangi 3 kali min 1, 3. Kemudian di sini min 1 tambah 1, 0, min 1 tambah 0, min 1, dan ini juga min 1. Oke, yang sebelah bagian kanan ini juga mengikuti ya. 1, 0, 0, kemudian berarti ini 0 dikurangi 3, 1 dikurangi 0, kemudian ini 0 tambah 1, berarti 1, 0, dan 1. Seperti itu ya. Lalu baris 2 kita kalikan 1/2 untuk membuat elemen yang 2 ini menjadi 1. Hasilnya adalah 1, 0, min 1, 0, 1, 3/2. Ini juga tetap. Min 1. Lalu di sini berarti 1, 0, 0, minus 3/2. 1/2. 0, 1, 0, 1. Ya. Oke, tinggal kita lihat baris 3 ditambah baris 2. Untuk membuat elemen di bawah 1 utama ini menjadi 0. Hasilnya adalah 1, 0, min 1, 0, 1, 3/2, dan 0, 0, min 1/2. Ya. Min 1 ditambah 3/2. 1, 0, 0, minus 3/2, 1/2. 0, dan ini berarti 1 dikurangi 3/2, berarti minus setengah juga. Oh sorry, ini bukan min setengah ya. Ini setengah di sini ya. Min 1 ditambah 3/2. Oke. Nah, yang di sini 1 dikurangi 3/2 min setengah. Lalu ini berarti setengah dan ini 1. Oke. Nah, kita lihat di sini sebenarnya sudah selesai untuk menyimpulkan bahwa matriks A, matriks yang pertama tadi, matriks itu tak singular. Jadi matriks ini mempunyai inverse. Apa inverse-nya? Kita lanjutkan. Mengubah matriks yang sebelah kiri ini menjadi matriks echelon baris terreduksi. Jadi kita kalikan dulu dengan 2. Hasilnya adalah 1, 0, min 1, 0, 1, 3/2, 0, 0, 1/2. Sudah dikalikan 2 berarti jadi 1. 1.
Yang ini berarti 1, 0, 0 minus 3 per 2. Sorry. 1/2, 0. Dan ini min 1, 1, 2. Oke. Tinggal dua kali operasi baris yang kita gabung jadi satu, yaitu baris 2 dikurangi 3/2 baris 3. Dan baris 1 ditambah baris 3. Maka matriks yang di sebelah kiri ini, ya, yang bagian kirinya akan menjadi matriks identitas dalam eselon baris tereduksi. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ya. Yang di sini berarti 1 ditambah min 1, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2. Yang ini sekarang baris 2 dikurangi 3/2 baris 3. Minus 3/2 ditambah 3/2 berarti 0. 1/2 dikurangi 3/2 min 1. 0 dikurangi 2 kali 3/2. Berarti 0 dikurangi 3 minus 3. Yang ini terakhir tetap min 1, 1, 2. Oke. Selesai. Maka matriks tadi, matriks yang pertama ini tak singular, mempunyai inverse. Dan inverse-nya adalah matriks yang ada di sebelah kiri ini, yaitu 0, 1, 2, 0, min 1, minus 3, minus 1, 1, 2. Ini adalah inverse dari matriks yang pertama. Matriks ini ya. Oke. Seperti itu pengertiannya ya, seperti yang sudah kita bahas di kelas. Untuk yang kedua silakan dicoba. Kesimpulannya nanti untuk matriks yang 4x4 ini adalah dia tidak mempunyai inverse alias dia matriks singular. Oke, sebagai clue untuk melakukan operasi baris elementernya kita bisa tukar dulu ya baris 2 dengan baris 1. Ya. Baris 1 ditukar dulu dengan baris 2 supaya satu utama ini muncul di posisi kolom 1 baris 1 atau pojok kiri atas ya. Setelah satu utamanya ada di pojok kiri atas, kita bisa lakukan operasi seperti di contoh tadi, buat matriks tersebut menjadi matriks eselon baris. Lihat apakah muncul baris yang entry-nya 0 semua. Nanti akan muncul di soal yang ini ya. Oke, itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Tentang solusi SPL menggunakan inverse matrix. Nah, jadi idenya adalah, ya sudah dibahas di kelas juga bahwa SPL ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian matriks, yaitu AX sama dengan B. Mana A adalah matriks yang berisi koefisien dari persamaan-persamaannya. X adalah vektor yang berisi variabel-variabel. B adalah vektor yang berisi konstanta di sebelah kanan ini. Untuk soal yang diberikan di sini, kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk, jadi ini minus ini berarti W, X, Y, Z ya untuk vektor variabel atau vektor X-nya. Berarti kita mulai dari sini, berarti di sini 0, minus 1, minus 2, minus 3 gitu ya. Kemudian 1, 1, 4, 4, 1, 3, 7, 9, min 1, min 2, min 4, min 6. Oke, ini matriks koefisiennya. Kita namakannya sebagai matriks A gitu ya. Kemudian untuk vektor variabelnya kita mulai dari W, X, Y, Z. Dan vektor konstantanya yaitu vektor B adalah 0, 7, 4, 6. Oke. Ini yang sebelah kiri matriks 4x4 ini adalah matriks A, ini adalah matriks X, ini matriks B. Ya meskipun di sini ada variabel X ya. Tapi yang bagian ini kan vektor ya. Vektornya disimbolkan dengan X. Ya biasanya ditulisnya secara bold atau cetak tebal. Cuma kalau ditulis ya boleh saja tidak harus dibuat tebal ya. Tapi nanti kalau diketik kalau menulis itu harus biasanya harus dibuat. Oke. Jadi tugas kita di sini adalah mencari inverse dari A.
supaya kita bisa mendapatkan solusinya. Solusinya nanti dalam bentuk X sama dengan inverse A dikali B. Jadi setelah kita mendapatkan inverse-nya, inverse itu dikalikan dengan vektor B, maka hasil perkalian tersebut menjadi vektor solusi. Oke, tinggal kita cari inverse dari A. Lakukan hal seperti tadi, cuma sekarang 4 kali 4. Ya. 0, min 1, minus 2, minus 3, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 7, 9, min 1, min 2, min 4, min 6. Oke, digabung dengan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Oke, hitung inverse dari matriks ini, lakukan operasi baris sampai matriks yang sebelah kanan menjadi matriks echelon baris reduksi atau matriks identitas. Tukar dulu baris 2 dengan baris 1 ya, supaya di pojok kiri atas atau baris 1 kolom 1 itu menjadi 1 utama. Di sini 1, 1, 4, 4, 0, min 1, min 2, min 3, 1, 3, 7, 9, min 1, min 2, min 4, min 6. Yang di sini yang di sebelah kanan ini juga ditukar, berarti 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Baik, seperti itu. Lanjut, kita bisa lakukan di sini baris 3 dikurangi baris 1 dan baris 4 ditambah baris 1. 1, 1, 4, 4, 0, min 1, min 2, min 3. Di sini 1 dikurangi 1 berarti 0, 3 dikurangi 1, 2, 7 dikurangi 4, 3, 9 dikurangi 4, 5. Sedangkan yang di baris terakhir 0, minus 2 tambah 1, min 1, ini 0 juga, ini minus 2. Oke, yang sebelah kanan mengikuti, yang ini tetap, ini juga sama. Yang di sini sekarang, baris 3 dikurangi baris 1, berarti sini 0, ini minus 1, ini 1, ini 0, dan ini 0, 1, 0, 1. Ya. Oke, kemudian saya mau lakukan membuat 0 di bawahnya min 1 dulu. Jadi min 1 ini tidak saya kalikan dengan min 1 dulu, jadi urutannya ditukar sedikit ya. Saya langsung buat di sini baris 3 berarti ditambah 2 kali baris 2 dan baris 4 dikurangi baris 2. Ya, supaya dua operasi ini bisa berjalan sekaligus. 1, 1, 4, 4, 0, min 1, min 2, min 3. Yang di sini sekarang. Berarti 0, 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi 4, 3 dikurangi 4, min 1. 5 dikurangi 6, min 1 juga. Ini baris 4 dikurangi baris 2 ya. 0, 0, 0 min min 2 berarti 2. Min 2 min min 3 berarti 1. 0, 1, 0, 0. Ini juga 1, 0, 0, 0. Yang di sini sekarang berarti 0 ditambah 2. Min 1 ditambah 0. Kemudian 1 tambah 0 ini berarti tetap 1, sorry. 1, ini juga 0. Terus baris 4 dikurangi baris 2. 0 dikurangi 1, min 1. 1 dikurangi 0, 1. Ini 0, ini 1. Ya. Oke, kemudian saya mau buat di sini baris berapa ini? Baris 4 ditambah 2 kali baris 3. 1, 1, 4, 4. 0, min 1, min 2, min 3. 0, 0. Min 1, min 1, dan 0, 0. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 2, min 1. Oke, yang sini mengikuti ya.
Di sini berarti min 1 ditambah 4, 3, 1 ditambah 0, 0 ditambah 2, 1. Oke, nah yang min 1 ini masih saya biarkan, nanti di akhir saja itu ya. Tinggal kita ubah yang di atasnya. Jadi sudah terbentuk matriks echelon baris. Belum ya, matriks segitiga atas tadi min satunya belum dikalikan min 1 di sini, tapi nggak masalah ya. Tinggal kita ubah yang di atasnya ini supaya menjadi 0. Yang kita lakukan berarti baris 3 dikurangi baris 4, kemudian baris 2 dikurangi 3 kali baris 4, dan baris 1 ditambah ya, 4 kali baris 4. Jadi jika kalian ingin menyelesaikan dengan dikalikan min 1 dulu pada setiap baris ini supaya terbentuk matriks echelon baris, sah-sah saja ya, bisa dilakukan. Sepertinya saya ingin melakukan cara di sini bahwa yang elemen di diagonal utama ini nanti terakhir saja ya, dijadikan 1. Oke, hasilnya menjadi 1, 1, 4, kemudian di sini berarti 0, dan ini 0, min 1, minus 2, 0, karena semuanya dengan baris 4 ya. 0, 0, min 1, 0, dan ini juga 0, 0, 0, min 1. Nah, untuk yang sebelah kanan harus hati-hati. Jadi ini baris 1 tambah 4 kali baris 4, 0 ditambah 4 kali 3, 12, 1 ditambah 4 kali 1, 5, 0 ditambah 8, kemudian 0 tambah 4 ya. Sini kemudian 1 dikurangi 9, minus 8. 0 dikurangi 3, minus 3. 0 dikurangi 6, minus 6. 0 dikurangi, ini berarti minus 3. Baris 3 dikurangi baris 4, sekarang 2 dikurangi 3, min 1. 0 dikurangi 1, min 1. 1 dikurangi 2, min 1. Juga min 1. 3, 1, 2, 1. Tetap ya. Oke. Selanjutnya, baris 2 yang bagian di atasnya ini sekarang jadikan 0. Baris 2 dikurangi 2 kali baris 3, dan baris 1 dikurangi, ditambah 4 kali baris 3. Hasilnya, sorry, harus saya hati-hati di sini ya. 1, 1. Ini 0, ini 0. 0, min 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, min 1. Baik, seperti itu. Yang ini sekarang 12 ditambah 4 kali min 1, jadi 8, 5 ditambah 4 kali min 1, 1, 8 dikurangi 4, 4, 4 dikurangi 4, 0. Ini sekarang minus 8 ditambah 2, minus 6. Minus 3 ditambah 2, minus 1. Minus 6 ditambah 2, minus 4. Minus 3 ditambah 2, minus 1. Oke, yang ini tetap. Oke. Tinggal sedikit lagi. Baris 1 dikurangi, baris 1 ditambah baris 2. Nah, hasilnya menjadi 1, 1, 0. Oh, sorry, ini jadi 0 deh ya. Terlalu terburu-buru saya. 0, min 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0. Oke, nah yang min 1 kan nanti bisa dikalikan sekaligus ya. Masing-masing dikalikan negatif 1. Dengan yang ini, baris 1 tambah baris 2, 8 dikurangi 6. 1 dikurangi 1, 4 dikurangi 4, min 1. Oke. Tiga, 1, 2, 1. Nah, terakhir ya, tinggal kalikan
baris-baris di baris 2, baris 3, baris 4 dengan negatif 1, sehingga kita peroleh inversnya nanti ya baris 2 yang ada di sini dikalikan min 1 ya. Saya tulis di bagian atas saja, nah ada space kosong. Nah ini jadi ya, matriks inversnya akan menjadi matriks ini yang baris 2, 3, 4-nya dikalikan min 1. Alias minusnya berarti dicoret saja ya. Nah, kalikan min 1, kalikan min 1, kalikan min 1. Ini juga, yang ini kebalikannya. Minus 3, minus 1, minus 2, minus 1. Nah, selesai, maka ini inverse dari A yang kita inginkan di awal ya. Jadi inverse dari matriks A tadi adalah ini. Tugas kita selanjutnya adalah mengalihkan inverse A dengan vektor B. Jadi X sama dengan, ini sebagai vektor ya. Sebagai vektor, jadi kasih tebal biar membedakan dengan variabelnya. 2, 0, 0, min 1, 6, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, min 3, min 1, min 2, min 1. Ini dikalikan dengan B ya, 0, 7, 4, 6. 4, 6. Nah, tinggal hitung 2 dikali 0, 0 dikali 0, 0 kali 4, min 1 kali 6 berarti minus 6. 6 kali 0 ini 7, 16 tambah 6 berarti 7 tambah 16, 23 tambah 6, 29. Ini 0, ini 7 tambah 4 tambah 6, 17. Dan ini terakhir minus 7, minus 8, minus 15, minus 21. Nah, selesai. Ini adalah solusinya. Jadi kalau diterjemahkan berarti ini W, X, Y, Z ya. W, X, Y, Z. Jadi W sama dengan negatif 6, X sama dengan 29, Y sama dengan 17, dan Z sama dengan min 21. Selesai. Oke, mungkin bisa tolong dicek juga ya, apakah perhitungan di sini sudah pas. Oke, karena ini ukurannya besar, perhitungannya agak banyak, jadi rentan ada salah hitung di tengah. Tapi kalau sudah benar, kita bisa lanjut. Nomor 3. Ya, sebenarnya saya akan mengerjakan yang bagian pertama saja. Jadi tunjukkan bahwa pasangan matriks A dan B berikut ini ekivalen baris dengan mencari serangkaian OBE yang membawa A ke B dan tentukan matriks C sehingga B sama dengan C kali A. Kita sudah bahas, meskipun hanya sekilas ya, pengertian dari ekivalen baris. Nah, jadi dua matriks dikatakan ekivalen baris kalau kita bisa melakukan operasi baris elementer dari satu matriks ke matriks yang lain, ya, atau sebaliknya. Jadi kita bisa mengubah A ke B melalui serangkaian serangkaian operasi baris elementer. Nah, kita sudah mempelajari juga bahwa operasi baris elementer itu bisa dibawa atau dinyatakan sebagai perkalian dengan matriks elementer. Jadi di sini kita cari matriks elementer apa saja sehingga nanti kalau dikalikan dengan A dari sebelah kiri hasilnya adalah B. Oke, coba ya. Yang A di sini 2, 1, 3. Min 1, 1, 2. Oke, saya pertama ingin mengubah baris 1 tukar baris 2 ya. Supaya di atas jadinya min 1 nanti tinggal dikalikan dengan min 1 ya. Ini hasilnya adalah min 1, 1, 2, 2, 1, 3. Oke, sekalian kita catat matriks elementer apa yang menyatakan OBE ini. Untuk yang pertama baris 1 kali baris 1 ke baris 2 ya. Tapi karena ini matriksnya bukan persegi, kita harus lihat. Karena matriks elementer itu dikalikan dari sebelah kiri, supaya operasi baris elementernya itu bisa dibawa atau dinyatakan gitu ya. Maka kita harus lihat supaya bisa dikalikan dari sebelah kiri, matriks elementer ini harus memiliki ukuran 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Oke. Oh, bukan, 2 kali 2 ya. 2 kali 3 kali 3 ya. 2 kali 2 maksudnya.
Jadi matriks elementernya harus 2 kali 2. Nah, kita tulis matriks elementer 2 kali 2 yang menyatakan tukar baris. Di sini berarti, berarti E1 sama dengan dari matriks identitas kita tukar baris 1 dan baris 2. 0, 1, 1, 0. Nah, jadi kalau kita kalikan matriks A tadi dengan E1, dengan E1-nya ada di sebelah kiri A, maka hasilnya akan menjadi matriks yang hasil tukar baris pada matriks A, itu ya. Oke, dari matriks yang baru ini kita lanjutkan operasi barisnya untuk membawa matriks ini ke B. Jadi kita kalikan dulu dengan min 1 kali min 1. Hasilnya adalah 1 min 1 min 2, 2, 1, 3. Oke, kita catat lagi bahwa ini dibawa oleh matriks elementer E2. Sama berarti pada matriks identitas kita kalikan baris 1 dengan min 1. Jadi min 1, 0, 0, 1. Oke, kita lihat baris pertama sudah sama ya. Sudah sama, tinggal kita hitung baris 2 ditambah baris 1. Ya, supaya pas, jadi bawahnya juga 3. Di sini. 1, min 1, 2, lalu 2 tambah 1, 3. 1 tambah min 1, 0. 3 tambah min 2, 1. Cocok, ini sudah sama dengan B. Ya. Dan untuk menjadikan matriks ini, kita butuh matriks elementer E3 yang diperoleh dari matriks identitas, kemudian baris 2 tambah baris 1. Berarti 1, 0, 1, 1 ya. Sekarang ini sudah bisa menjadi matriks B. Ya, ini matriks A tadi. Ini A. Dan ini B. Nah, jadi kita sudah membuktikan bahwa matriks A dan B ini ekivalen baris. Karena kita bisa membawa A ke B melalui serangkaian operasi baris elementer. Atau perkalian matriks-matriks elementer. Tentunya B ke A juga bisa dilakukan ya. Tinggal kita jalankan kebalikan dari proses ini. Jadi kita bisa membawa B ke A melalui serangkaian operasi baris elementer juga. Ya, kalau salah satunya terpenuhi maka selesai. Jadi kalau A bisa dibawa ke B maka selesai bahwa A dan B ini ekivalen baris. Untuk menentukan matriks C yang memenuhi B sama dengan C kali A, nah di sini kita membutuhkan matriks elementer yang dihitung tadi ya. Oke, kita coba track ya. Perkalian matriks elementernya di sebelah mana. Jadi ini A, jadi pada langkah pertama, ketika diubah menjadi ini, yang kita lakukan adalah mengalihkan A dengan E1. E1 kali A. E1 di sebelah kiri. Dari step 2 ke 3, dari sini ke sini ya, kita mengalihkan matriks yang tadi, yang ini sebenarnya sudah E1 kali A, dengan matriks E2. Berarti di sini adalah E2 dikali E1 dikali A. Ya, E1 kali A ini adalah matriks yang ini. E1A. Dan sekarang matriks yang baru adalah E2 E1A. Lalu untuk membawa yang ketiga ke keempat ini, E2 E1A dikalikan dengan E3 dari sebelah kiri. Jadi E3 kali E2 kali E1 kali A. Nah, jadi selesai bahwa relasi yang memenuhi di sini adalah B sama dengan E3 kali E2 kali E1 kali A. Itu ya. Jadi B sama dengan E3, E2, E1, A. Tinggal kita kalikan semua E1, E2, E3, maka disitulah kita bisa mendapatkan matriks C yang diinginkan. Kita kalikan terpisah saja. Jadi E3 adalah 1, 0, 1, 1. E2-nya adalah min 1, 0. Min 1, 0, 0, 1. Dan E1-nya 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Kita bisa bebas mengalihkan dari sebelah mana ya, dari yang dua terakhir dulu atau dua yang pertama. Tapi karena perkalian matriks ini tidak bersifat komutatif, jadi kita nggak bisa menukar-nukar urutannya ya.
Jadi kita harus ikuti urutan ini ketika mengalihkan. Nah, kita punya sifat bahwa perkalian matriks bersifat asosiatif, jadi kita bisa memulai dari bagian belakangnya atau bagian tengahnya atau bagian depannya. Tapi urutannya tidak boleh tukar ya. Misalkan kita bisa melakukan perkalian ini dulu, ya. Jadi hasil kalinya sama dengan ini tetap, lalu ini dikalikan. Jadi 1 kali 0, 0 kali 1. 0, 1 kali 1, 0 kali 0, ini 1, dan ini 0. Gitu ya. Nah, hasilnya kita kalikan dengan yang di awal tadi. Ini berarti sama dengan apa? 0, ini sama dengan 1, 1 kali 1, ini 1 kali 1 juga 1. Sorry. Iya benar, 1 kali 0, 1 kali 1, dan ini 1 kali 1, 1 kali 0. Ini juga 1. Jadi inilah matriks E3 kali E2 kali E1 kali A. Sama dengan 0, 1, 1, 1. Dikalikan matriks A-nya 2, 1, 3. 2, 1, 3, min 1, 1, 2. Nah, kita bisa cek di sini bahwa B memang sama dengan 0, 1, 1, 1 kalikan 2, 1, 3, min 1, 1, 2 ya. 1, min 1, 2, 3, 0, 1. Dan disinilah berarti kita mendapatkan matriks C. Nah, selesai. Seperti itu kita bisa mendapatkan matriks C. Ya. Mengalihkan matriks-matriks elementer yang sesuaian. Oke, silakan jika ada pertanyaan nanti. Jika sudah, lanjut ke nomor 4. Oh, sorry ya. Sepertinya ada kesalahan di sini ya. Ya, baru sadar saya. Ini harusnya min 1 di sini ya, bukan 1. Oke, karena dikalikan baris 1 dikalikan min 1. Oke, seterusnya sepertinya sudah sama. Berarti di sini harusnya negatif. Di sini ya, negatif 1 di sini ya. Negatif 1. Ini juga E2 sebenarnya min 1 ya. Saya kenapa nulisnya 1, saya juga bingung. Iya, ini kenapa saya nulisnya min 1 ya. Serba tidak fokus ini. Kan harusnya baris 2 tambah baris 1 ya. Yang kita ini ke sini, lalu baris 1 kali min 1. Oh, sorry. Oh ya, benar yang tadi ya. Tapi sepertinya, oh, sorry. Ini sudah, nah ini ya. Saya ketika mengalihkan di sininya ya. Saya salah nulis matriks sih. Ini harusnya min 1. Gitu ya. Kalau dikerjakan ulang, ini 0, ini min 1, 0, sorry, 1, 0 ya. Dikalikan yang di depan, 0, min 1, 1, 1. Begini harusnya ya. Saya harus tulis lagi di sini C, berarti sama dengan 0, min 1, 1, 1. Oke, maka B akan sama dengan C dikalikan A. Oh ya, ini juga minus 2 ya. Ini juga minus 2 ya, oke. Oke, ya ada kesalahan-kesalahan sedikit yang harusnya tidak terjadi, tapi nanti kalian hati-hati ya ketika mengerjakan di ujian ya. Kalau di latihan salah, tidak masalah. Ya. Tapi kalau di ujian salah ya nggak masalah juga. Tapi perbaiki nanti di ujian berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 4.
Tentukan inverse dari dua matriks segitiga atas berikut. Lalu kita disuruh mencari inverse dari matriks 5 kali 5 dengan hanya menebak dari pola yang kita lihat ketika mengerjakan inverse dari dua matriks itu. Baik, kita coba yang pertama. Kita tuliskan matriks diperluasnya dengan matriks identitas ya. 0, 1, min 1, 0, 0, 1. Di sini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matriksnya sudah sangat sederhana di sini ya. Operasi baris yang digunakan mungkin hanya sedikit. Dia sudah dalam bentuk echelon baris. Di sini kita tinggal hitung baris 3 ditambah baris 2 ditambah baris 3, baris 1 dikurangi baris 3. 1 min 1 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, yang sebelah kanannya berarti 1 dikurangi 0, 1, ini 0, ini min 1, kemudian 0, 1, 1, 0, 0, 1. Terakhir baris 1 ditambah baris 2. Kita dapatkan hasilnya ini sudah selesai. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sini berarti 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 ya. Oke, selesai. Ini sudah kita dapatkan inverse-nya ya. Inverse matriks yang pertama. Bentuknya seperti itu. Oke, mungkin kalau satu kali ini saja bisa belum bisa untuk menerka ya. Polanya belum kelihatan. Jadi kita coba lagi matriks yang agak besar di situ. 4 kali 4 polanya mungkin kita lihat ya sama seperti di sini. Jadi diagonalnya satu semua, kemudian diagonal atasnya min 1, kemudian satu lagi min 1 dan seterusnya. Secara diagonal. Jadi untuk matriks yang 4 kali 4 1, 1, 1, 1, min 1, min 1, min 1, 1, 1, dan ini min 1 gitu ya. Sisanya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sorry. Kita harus buat seperti ini ya untuk mencari inverse-nya. Matriks identitas 4 kali 4. Nah, selesai. Yang kita lakukan di sini adalah berarti ada baris 3 ditambah baris 4, baris 2 dikurangi baris 4, baris 1 ditambah baris 4. Untuk membuat yang di atasnya kolom keempat ini semuanya 0. 1 min 1, 1, 0. 0, 1 min 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Oke, yang di sini sekarang berarti ditambah baris 4 semua ya. Oh, ada yang dikurangi. Di sini 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Min 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1. Oke, tinggal baris 3, baris 2 maksudnya. Baris 2 ditambah baris 3, baris 1 dikurangi baris 3. Selang-seling ya polanya ya. 1 min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Lalu dikurangi dengan baris 3 ya. 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, tinggal baris 1 ditambah baris 2. Dan kita selesai ya. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
0, 0, 1. Oke, ini berarti 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, sorry, ini 1, dan di ujung juga 1 ya, 0, 1. Oke, ini matriks inverse dari matriks yang 4 kali 4. Yang 4 kali 4. Kita lihat bandingkan polanya ya, dengan matriks yang 3 kali 3. Jadi sepertinya polanya di sini adalah setiap diagonal utamanya 1, kemudian di atasnya lagi, diagonal yang di atasnya lagi juga 1. Sisanya 0 ya. Pola yang terbentuk. Ini itu ya. Oke. Ini sebagai diagonal utama, ini diagonal yang di atasnya. Atau semi diagonal. Nah, ini juga sama. Sini 1 semua. Di atasnya lagi ada 1. Oke, kita sudah bisa menebak ya. Kalau matriks 5 kali 5 memiliki pola seperti pada soal. Jadi matriks 5 kali 5 ini adalah apa tadi? 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, 1, min 1, 1, 0, 0, kemudian min 1, 1, min 1, 1, 0, dan 1, min 1, 1, min 1, 0. Nah, ini matriks 5 kali 5 dengan pola yang sama. Jadi, sorry, di bawah 1 ya tentunya ya. Di sini 1. Jadi diagonalnya 1, di atasnya lagi min 1, 1, min 1, 1. Maka inverse-nya akan sama seperti ini ya. Jadi diagonal utamanya 1, di atasnya lagi juga 1 ya. Inverse ini sama dengan matriks yang di sininya 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga 1, 1, 2, 3, 4. Dan sisanya matriks entry-nya adalah 0. Kalau melihat polanya seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, silakan dikerjakan seperti tadi ya. Dan kita bisa mendapatkan inverse matriks n kali n yang entry-nya mengikuti pola pada soal ya. Jadi matriks n kali n ini lebih tepatnya matriks segitiga atas ya. Tapi entry di atasnya memiliki pola selang-seling antara 1 min 1. Inverse-nya memiliki pola yang bisa digeneralisasi, bisa diperumum ke sembarang ukuran. Nah, itu ya. Jadi kita hanya melihat pola. Tapi kalau tidak percaya, ya silakan dikerjakan sama seperti di sini. Baik, terakhir tentang matriks simetris dan simetris miring. Oke, di kelas saya belum sempat membahas simetris miring karena memang ya yang terpenting adalah matriks simetris. Tapi kita lihat soal di sini tentang simetris miring. Matriks simetris miring adalah matriks yang transposnya sama dengan negatif dari matriks semula. Nah, untuk simetris, transposnya sama dengan matriks itu sendiri. Ini perbedaan antara matriks simetris dan simetris miring. Kalau di matriks simetris kita sudah mempelajari kemarin bahwa untuk mendeteksi apakah matriks itu simetris atau tidak, tinggal lihat cerminnya ya. Kita lihat cerminnya di sini diagonal utama, lalu elemen-elemen yang berhadapan secara cermin itu harus sama. Jadi itu bagian yang A, supaya simetris, supaya simetris, kita harus membuat 2S sama dengan T, ini ya, ini, kemudian T sama dengan ST, dan S kuadrat sama dengan S. Jadi kita punya sistem persamaan. 2S sama dengan T, atau ini saya tulisnya gini aja biar. T sama dengan 2S, T sama dengan ST, dan S kuadrat sama dengan S. Nah,
Kita suruh mencari nilai S dan T yang memenuhi sistem persamaan ini sekarang. Yang bisa kita hitung adalah di persamaan 3 ya. S kuadrat sama dengan S. Ini bisa kita faktorkan gitu ya. S kali S min 1 sama dengan 0. Jadi kita punya dua kemungkinan. S sama dengan 0 atau S sama dengan 1. Jadi kita buat dua kemungkinan ya. Jika S sama dengan 0, apa yang terjadi? Kita lihat dua persamaan yang belum kita hitung ya, belum kita tinjau. Jadi kan tadi S kuadrat sama dengan S sudah, tinggal yang T sama dengan 2S. Berarti T sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, kalau dicek di persamaan 2, ini cocok ya. T sama dengan ST. Jadi T-nya 0, ST juga 0. Ya. Jadi 0 sama dengan 0. Jadi konsisten ya, sama. Untuk S sama dengan 0 dan T sama dengan 0, ketiga persamaan terpenuhi. Jadi kita dapatkan pasangan bilangan yang pertama adalah 0 dan 0. Jika S sama dengan 1, untuk kasus kedua, S sama dengan 1, kita sekali lagi masukkan ke persamaan yang di atas, yang pertama. Jadi T sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau T sama dengan 2, di persamaan kedua, apakah cocok? ST sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. T sama dengan ST, oke. Sama juga. Jadi S sama dengan 1 juga memenuhi, dan pasangan yang memenuhi adalah S, T di sini sama dengan S-nya 1, T-nya 2. Jadi ada dua kemungkinan, ada dua solusi. Yang pertama, S sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Kemudian, S sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Ini akan menyebabkan matriks pada soal merupakan matriks simetris. Ya. Oke, itu untuk matriks simetris yang bagian A. Yang bagian B, seharusnya sekarang Anda sudah bisa mengerjakan juga, cuma mungkin ya tidak bisa langsung seperti ini ya. Kalau Anda kebingungan untuk memvisualisasikan di kepala seperti apa minus A, bisa ditulis saja. A transpos sama dengan minus A. Transpos A, ini misalkan matriks A-nya kan gitu ya. Matriks ini ditranspos, kemudian kita hitung lagi matriks negatif A, jadi setiap elemennya dikalikan min 1, lalu kita samakan. Gitu ya. Itu akan menjadi persamaannya. A transpos sama dengan min A, lalu setiap elemennya kita samakan. Gitu ya. Nanti akan didapat solusinya. Oke, jadi kalau yang simetris mungkin memang bisa langsung seperti ini, gitu ya. Kita sudah mempelajari di kelas. A transpos sama dengan A, kita lihat elemen-elemen yang berhadapan secara cerminnya di diagonal utama. Kalau A transpos sama dengan min A mungkin agak berbeda. Kalau memang ada solusinya, maka ya berarti kesimpulannya ada bilangan S dan T, tapi kalau setelah dikerjakan tidak ada solusi dari sistem persamaannya, maka tidak ada S dan T. Ya. Oke, jadi semua bilangan S dan T yang memenuhi ya nanti tidak ada, berarti tidak ada solusi, nanti himpunannya himpunan kosong. Ya. Silakan dicoba. Oke, saya rasa itu semua. Semoga bisa dipahami, dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya.